Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan untuk menghasilkan sebuah inovasi digital. Seperti itu. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja ya kita mulai. Nah, yang pertama, tentu saja kita harus tahu apa sih itu inovasi digital. Nah, inovasi digital adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menciptakan nilai atau value baru dalam proses, produk, dan model bisnis. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, inovasi digital mengubah cara tradisional dengan fokus pada pengoptimalan, otomatisasi, dan peningkatan efisiensi operasional. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, responsif, dan memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan, bisnis, dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Dalam video kali ini, kita membahas tentang tiga aspek yang berurutan akan membuat kita memahami alur dari inovasi digital itu sendiri. Nah, tiga tahap itu adalah sketch dan decide, kemudian social impact, dan business impact. Lalu yang ketiga itu ada traction. Nah, langsung saja kita ke sketch dan decide. Tahap sketch dan decide dalam desain sprint memiliki peran yang penting dalam menciptakan inovasi produk digital. Mari kita bahas mengapa kedua produk ini diperlukan dan bagaimana prosesnya dilakukan beserta contoh studi kasus untuk masing-masing tahap. Nah, di tahap kali ini kami membuat kelompok. Dalam kelompok itu kami menetapkan bahwa project yang akan kami pakai itu tentang eh, bisnis freelance. Jadi kami sebagai pihak ketiga yang seperti Fiverr yang kami membuat platform untuk para para freelance mendapatkan job dari kami. Bukan dari kami, dari klien. Kami hanya perantara dari pihak ketiga. Seperti itu. Nah, mengapa sketch dan desain itu perlu? Yang pertama, dari sini sketch, tahap ini memungkinkan tim untuk secara kreatif menghasilkan sejumlah ide dan konsep desain untuk produk digital. Lalu yang kedua, memfasilitasi pemikiran bebas tanpa batasan awal, memungkinkan munculnya berbagai ide inovatif, dan yang ketiga, mendorong kolaborasi dan komunikasi di antara anggota tim untuk menggali berbagai perspektif. Itu dari sisi sketch-nya. Nah, yang kemudian desain. Mengapa desain itu perlu? Yang pertama adalah setelah ide-ide dihasilkan, perlu ada proses pengambilan keputusan untuk menentukan konsep yang akan diambil ke tahap selanjutnya, lalu mencegah analisis paralis dengan menyederhanakan banyaknya ide menjadi satu atau beberapa konsep yang dapat diuji. Makanya kita melakukan sketch, lalu melakukan design. Contohnya seperti apa? Nah, di sini yang pertama kita membuat Crazy Egg. Crazy Egg itu kita menentukan alur eh, dari project yang akan kita buat secara garis besar 8 alurnya lah seperti itu. Nah, dari 8 alur ini kita akan membuat sketch. Sketchnya seperti gambaran kasar dari Crazy Egg yang tadi. Kita membuat gambaran kasar dari gambaran kasar di sketch itu kita membuat, terus kita melakukan head map dan speed critic. Nah, head map-nya itu apa yang disuka dan tidak disuka dari hasil sketch tadi. Jadi dari Crazy Egg ke sketch, dari sketch ke head map. Nah, di head map apa-apa saja nih yang disuka dan tidak disuka. Dari situ kita minta speed critic dari orang lain atau dari kelompok lain. Nah, dari sini dari kelompok kami minta speed kritik dari beberapa kelompok. Mereka juga yang menilai dan menilai dari sketch kami apa yang disuka dan apa yang tidak disuka. Nah, dari speed kritik tadi kita memperbaiki sehingga hasilnya menjadi storyboard. Dari speed kritik dengan apa yang disuka, apa yang tidak disuka, terus kita evaluasi lagi apa-apa yang bisa kita perbaiki.
Akhirnya jadilah storyboard dengan alur yang seperti ini. Dari awal sampai akhir semuanya telah tergabung dari storyboardnya. Nah, selanjutnya kita ke BMC. Apa sih BMC atau Business Model Canvas? Jadi BMC itu kita menentukan apa-apa saja nih model dari bisnis kita seperti key partner, key activity, value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channel, cost structure, maaf, dan revenue stream. Jadi kita memetakan memetakan bisnis model kita dalam model canvas. Jadi kita petakan satu-satu kayak partnernya siapa dalam dalam bisnis kali ini, freelance dan perusahaan self employee. Lalu kayak activity-nya, kayak research-nya aplikasi Karen, infrastruktur service. Terus value proposition apa yang kita tawarkan kepada pelanggan seperti mempermudah freelance dan project owner, membuka peluang pekerja skala internasional untuk freelancer dan lain-lain. Lalu customer relationship, dukungan pelanggan online dan layanan bantuan, umpan balik dan evaluasi, manajemen keluhan dan penyelesaian masalah. Lalu ada channel, segmen, customer segment, cost structure itu eh, biaya apa saja yang akan keluar seperti biaya pengembangan peliharaan platform, biaya pemasaran, iklan, biaya struktur dan teknologi. Terus pembagiannya seperti apa atau revenue stream-nya seperti fee per project akan dibagi dari kita dan freelancer. Channelnya lewat channel itu kemana kita menyebarkan seperti web current, iklan online, sosial media, seperti itu teman-teman. Itu BMC-nya dari contoh project kami kali ini. Nah, social impact. Social impact-nya dari produk itu, kami akan membuat social impact yang sesuai dengan SDG. Apa itu SDG? SDG adalah singkatan dari tujuan pengembangan berkelanjutan, yang mana merupakan serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. SDG dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dunia, mulai dari kemiskinan, dan ketidaksejahteraan, hingga keberlanjutan lingkungan dan perdamaian. Jadi ada 17 poin dari SDG ini. Kami membuat apa sih yang dari ide bisnis kami ini yang memiliki social impact di antara 17 SDG ini. Nah, social impact yang kami hasilkan yaitu nomor 1, SDG nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak dan untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu SDG nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. SDG nomor 10, mengurangi ketidaksetaraan. SDG nomor 13, kemitraan untuk tujuan. Nah, maksudnya seperti apa? SDG nomor 8, pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya proyek kami ini, dengan adanya eh, ide bisnis yang kami tawarkan, kami dapat memberikan pekerjaan yang layak kepada para freelancer untuk menumbuhkan tentu saja ekonomi mereka yang akan berdampak pada ekonomi negara dan ekonomi global. Kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena sebelumnya kami membuat inovasi baru yang sebelumnya para freelance ini mencari sendiri nih. Nah, di sini kami menghubungkan antara freelancer dengan klien, mengurangi ketidaksetaraan dan kemitraan untuk tujuan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi ini social impact dari SDG yang kami ambil. Nah, selanjutnya business impact. Dari business impact ini bisa kita lihat dari business impact ada beberapa ya. Di sini ada 4, employment, dan community. Nah, dengan menjadi platform freelance, supporting a clean engine purpose beyond finance success, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pekerjaan kepada freelance dari berbagai negara, mendukung kinerja maksimal dari para pekerja dengan fitur feedback laporan kerja, mendukung jaminan kerja para pekerja dengan fitur premium yaitu asuransi pengerjaan proyek, menyediakan fitur konsultasi dengan para ahli sehingga target karir bisa cepat digapai. Itu bisnis impact dari pro dari yang kami kerjakan, proyek yang kami kerjakan atau ide inovasi bisnis yang kami kerjakan. Nah, di sini kami juga membuat medium yang menjelaskan tentang semua ini, itu tercantum di link yang tertera di atas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang traction dengan Bullseye Framework.
Bullseye Framework adalah metode yang digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk mendapatkan traction atau daya tarik dari pasar terhadap inovasi produk digital. Framework ini dibagi menjadi 3 lingkaran atau tahap yang masing-masing berfokus pada pendekatan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap tahap Bullseye Framework. Nah, ini Bullseye Framework-nya. Jadi ada 3 tahapan seperti yang kita bilang tadi, ada 3 ring lah yang bisa kita buat, bisa kita lihat ada the outer ring yang paling luar, selanjutnya ada the middle ring yang di tengah, dan inner circle yang atau inner ring yang ada di yang paling dalam ini. Nah, di sini kita itu bagaimana ada beberapa cara bagaimana mempromosikan produk kita. Dari banyaknya yang paling luar kita menentukan nih dari banyaknya cara atau bagaimana kita mempromosikannya, kita tata dulu yang paling luar yang mana. Nah, kita akan bahas nih secara pelan-pelan dari outer ke middle sampai ke yang paling tengah yaitu inner ring. Nah, dari outer ring yang banyak tadi, kita menentukan nih yang channelnya seperti apa. Dari offline ads, existing platform, viral marketing, dan target blog. Strateginya bagaimana? Yang offline ads, kita membuat mading poster. Kemudian existing platform, kita upload di Instagram dan TikTok. Viral marketingnya, kita share di WhatsApp group. Dan target blognya, kita menggunakan blog seperti Medium, sebagai sarana menyebarkan link dari konten kita. Jadi dari outer ring tadi yang paling luar kami telah menentukan itu yang tadi. Nah, yang ini. Jadi ini yang paling luar dari banyaknya, ini yang inner ringnya yang menjadi inner ringnya teman-teman. Kemudian outer ring maksud saya. Kemudian middle ring. Nah, setelah kita menentukan outer ring tadi, kita lakukan filter pada channel yang dapat pada langkah pertama, yaitu pada ini, pada outer ring tadi. Lakukan pengujian sederhana dan temukan 2 channel mana yang paling meyakinkan untuk dipilih menjadi middle ring. Kemudian kita akan mencari tahu biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelanggan lewat channel yang dipilih, berapa orang yang mungkin didatangkan lewat channel tersebut, dan berapa pendatang yang sesuai dengan target. Nah, dari offline ads, kita membuat poster atau flyer Chiron dengan menempelkan mading di perpustakaan yang berisi ajakan. Dari perpustakaan itu maksudnya kami membuat offline ads-nya itu di kampus. Jadi di kampus ada perpustakaan, kami menempel poster, flyer, Chiron dengan menempelkan mading. Seperti itu. Di mading perpustakaan kami menempelkan poster kami. Terus existing platform menyebarkan ajakan ke produk melalui grup WA, viral marketingnya kami menyebarkan konten Chiron melalui IG dan TikTok. Untuk like dari IG yaitu 1 like, dan untuk views TikTok mencapai 4 views. Lalu targeting blog telah membuat blog melalui Medium. Medium yang telah kami cantumkan, yang tadi dicantumkan, ada link yang tadi di atas Business Impact seperti itu. Kemudian kita menentukan inner ring-nya, merupakan channel yang paling menjanjikan dan dapat di bawah paling banyak pelanggan. Kemudian optimasi harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga channel ini bisa menarik konsumen dengan sebanyak mungkin. Jadi dari eh, middle ring tadi kita menentukan nih 2 yang paling paling meyakinkan untuk dipilih menjadi inner ring. Kemudian, nah di sini hasil uji kami menemukan 2 yang paling menjanjikan nih, yaitu offline ads dan viral marketing. Hasil ujinya lebih banyak yang tertarik untuk daftar produk melalui poster, maaf. Namun dengan pemasangan harus mempunyai target waktu yang lama ketika bisa awareness dan reach ketika mereka memang tertarik. Kemudian viral marketing lebih banyak yang tertarik untuk daftar produk melalui sosmed. Perlu di Nah, catatannya perlu kekonsistenan dalam membuat konten untuk menarik perhatian para freelance untuk menggunakan platform Kairun. Jadi hasilnya seperti ini. Yang paling luar ini inner ring, outer ring, maaf. Kemudian ini middle ring. Kemudian yang paling dalam adalah inner circle. Seperti itu. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.